Jadi di sini kita akan mulai membahas manajemen piutang. Sebelumnya sudah tahu piutang itu apa atau belum? Ada yang tahu piutang itu apa? Hutang itu hutang yang dimiliki perusahaan lain kepada perusahaan kita. Hutang yang dimiliki perusahaan lain pada perusahaan kita. Oh ya, bisa jadi. Ada lagi? Piutang itu apa? Terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Ya. Ada lagi? Piutang itu apa? Kita mengutangkan barang atau jasa pada perusahaan lain. Ya bisa jadi. Ya tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan, maksudnya bisa mendefinisikan piutang itu apa gitu kan. Jadi ada yang bilang kalau piutang itu jadi kayak perusahaan lain itu ngutang ke perusahaan kita. Kalau tadi kalau misalnya bisa dalam bentuk penjualan kredit. Nah itu juga merupakan pengertian-pengertian dari piutang. Jadi sebenarnya memang itu ya. Jadi kalau tujuannya adalah piutang itu adalah kalau misalnya piutang itu berarti orang lain itu memberi istilahnya kayak ngutang ke kita atau mungkin perusahaan lain ngutang kita, tergantung pihaknya siapa. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya dari perusahaan tetapi juga dari individu atau dari pelanggan. Jadi anggapannya misalnya pelanggan itu membayarnya dalam bentuk kredit atau misalnya dalam bentuk istilahnya kayak ngutang ke kita gitu sebagai produsen. Nah, itu juga merupakan manajemen. Kita akan membahas lebih dalam tentang itu dalam materi hari ini. Jadi dalam materi hari ini kita akan membahas apa sih manajemen piutang itu, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kredit, lalu metode monitoring dan analisis kebijakan kredit. Nah, di sini apa sih manajemen piutang itu? Jadi manajemen piutang itu adalah proses pengelolaan dan monitoring piutang sebagai akibat dari adanya penjualan kredit pada perusahaan. Jadi tujuannya itu karena kan kalau misalnya tadi kan piutang itu berarti orang lain itu ngutang ke kita gitu. Jadi mungkin mereka membeli barang kita tapi nggak langsung bayarnya dalam bentuk cash atau tunai. Nah, itu kan tadi kan piutang ya. Nah, kenapa kok harus itu kita harus manajemen kredit itu? Karena supaya misalnya gini, jadi kalau misalnya orang lain ngutang ke kita, jadi kan maksudnya kita kan nggak langsung dapat uangnya itu kan dari orang tersebut. Nah, supaya biar cepat balik lah istilahnya, balik uangnya itu ke kita, maka kita harus manajemen itu supaya ya supaya nggak lama-lama gitu ya orang itu membayar ke kita. Maka dari itu di sini perlu kita melakukan manajemen piutang supaya jangan sampai orang lain itu terlalu lama membayarnya sehingga akhirnya mungkin lupa gitu, jadi nggak bayar istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai gagal bayar orang tersebut. Nah itu tujuan dalam manajemen piutang. Jadi di sini mengapa sih perusahaan menerapkan kebijakan kredit? Jadi untuk meningkatkan penjualan. Jadi kenapa? Kalau misalnya kenapa kok nggak cash gitu? Maksudnya penjualannya kenapa harus kredit? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Karena kalau misalnya ya seringkali kita sudah mungkin perilaku yang menggunakan kartu kredit gitu ya. Jadi kebanyakan orang sudah banyak menggunakan kartu kredit. Jadi kadang itu karena ada kartu kredit ini memudahkan kita dalam melakukan pembayaran. Karena pembayaran bisa dilakukan mungkin bisa bulan depan gitu ya. Nah ini tujuannya adalah supaya bisa peningkatan penjualan, karena dengan gesek-gesek doang terus tapi ya akhirnya kan terbeli gitu ya barangnya dijual itu, sehingga akhirnya penjualannya menjadi meningkat. Nah di sini karena dari itu kan pelanggan tidak perlu bayar secara tunai, jadi dia sudah gesek tinggal mungkin ngutang gitu ya, jadi akhirnya penjualan pun jadi meningkat gitu. Nah, di sini berkaitan dengan kebijakan kredit itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kredit. Jadi di sini ada periode kredit, lalu ada diskon, ada standar kredit dan jatuh temponya ya. Oke, di sini berkaitan dengan faktor-faktornya itu ada periode kredit, yaitu lamanya waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar pembeliannya. Jadi berapa lama sih yang dibutuhkan? Jadi mungkin 1 bulan atau mungkin biasanya kalau cicilan itu kan setahun ya gitu, ada yang mungkin 2 tahun dan seterusnya, tergantung dari kebijakannya masing-masing.
Lalu juga ada diskon. Jadi supaya biar meningkatkan meningkatkan pembayaran kredit itu perusahaan bisa menerapkan diskon. Jadi atau juga supaya bisa bayarnya lebih cepat gitu ya. Kalau ada standar kredit, yaitu kemampuan keuangan disyaratkan dari pelanggan. Jadi biasanya ada syarat-syarat khusus, jadi mungkin ada jaminan-jaminan. Nah biasanya itu kan supaya biar bisa, maksudnya kan pasti ya perusahaan kalau misalnya ngutangin ya pasti kan butuh jaminan. Nah itu biasanya ada di dalam faktor-faktor kebijakan kredit ini. Dan juga ada prosedur-prosedurnya supaya perusahaan ini jelas gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ketika menagih hutang itu ke siapa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada metode-metode monitoringnya. Jadi di sini ada 3 metode dalam monitoring penjualan kredit, yaitu yang pertama ada Days Sales Outstanding atau DSO. Nah, ini ada, oke saya lanjutkan. Jadi ini ada 3 metode dalam monitoring penjualan kredit. Yang pertama yaitu DSO atau Days Sales Outstanding. Di sini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh seluruh uang tunai dari penjualan kredit. Jadi di sini untuk mengukur berapa hari atau berapa lama perusahaan itu bisa mendapatkan uangnya kembali dari entah itu dari pelanggan ataupun juga dari perusahaan lain yang istilahnya berhutang ke kita. Selanjutnya berikutnya ada aging schedule. Jadi aging schedule ini memecah piutang perusahaan berdasarkan usia atau periodenya. Oke, nanti mungkin akan lebih banyak kita bahas pada contoh soal untuk aging schedule. Jadi di sini aging schedule ini adalah misalnya dari hari ke-1 sampai 7 itu berapa hari sih pelanggan yang membayar. Lalu hari ke-8 sampai 14 itu tergantung dari, nggak harus paten 1 sampai 7 ya, tergantung dari perusahaan itu sendiri, nggak ada patennya sih berapa. Tapi maksudnya di sini dikelompok-kelompokkan supaya mungkin kalau misalnya semakin cepat maka semakin baik dalam pengelolaan piutangnya. Lalu berikutnya ada payment pattern. Di sini menunjukkan perubahan piutang yang penjualannya bersifat musiman atau siklus. Jadi ini tergantung dari musimnya atau siklusnya ya. Jadi kadang itu mungkin lagi cepat bayarnya atau mungkin lagi lambat bayarnya. Nah itu dilihat dari payment pattern-nya. Nah di sini ada analisis perubahan kebijakan kredit. Itu ada laporan laba rugi, yaitu memperkirakan dampak perubahan kebijakan kredit pada laba bersih perusahaan. Jadi ini buat laporan laba rugi supaya kalau misalnya dengan perubahan kebijakan kredit ini apakah mempengaruhi laba bersih perusahaannya. Lalu yang berikutnya adalah dilakukan analisis incremental, yaitu menentukan kenaikan atau penurunan pada penjualan dan biaya yang berhubungan dengan penjualan kredit. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan kebijakan kredit, apakah ini bisa menguntungkan atau merugikan buat perusahaan, itu kita bisa melakukannya dengan melakukan analisis incremental. Jadi nanti mungkin akan banyak dibahas pada contoh soal. Nah ini adalah rumusnya analisis incremental. Jadi ini ada 2 rumus. Kalau misalnya penjualannya meningkat, maka menggunakan rumus yang pertama. Kalau misalnya penjualannya menurun, maka kita gunakan rumus yang kedua. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan jelas maksudnya perbedaannya apa ya, tapi yang jelas itu ada di bagian sini, yaitu S0. Kalau yang penjualannya menurun, ini menggunakan SM. Bedanya cuma itu aja. Jadi kalau yang ini penjualan meningkat pakai S0 atau SO atau S0, kalau yang penjualan menurun menggunakan SN. Jadi kalau S0 ini adalah penjualan awalnya, kalau SN ini penjualan akhirnya, jadi setelah perubahan kebijakan. Jadi yang NN itu adalah setelah perubahan kebijakan. Lalu ini setelah menggunakan rumus yang pertama tadi, selanjutnya kita hitung menggunakan rumus yang panjang ini. Oke, ya itu tadi tentang kebijakan kredit.